Baik, sudah bisa terlihat di layar masing-masing? Oh, sudah ya. Saya masih belum bisa dengar suara saudara-saudara. Kenapa saudaraku diam semua? Shalom. Puji Tuhan. Ah ya, begitu. Memang. Luar biasa. Kita akan belajar bersama-sama. Ada satu bagian firman yang akan mendorong kita bersama untuk pada akhirnya seperti yang kita doakan tadi, bahwa kita menghidupi cinta kepada Tuhan. Ya, sering kita mendengar, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, dan sebagainya. Begitu mudah mengatakan ini, saudara. Tapi ada latar belakang yang harusnya kita pahami dulu, sehingga pada akhirnya kita memiliki satu dorongan, memiliki satu hidup untuk mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Itulah yang dialami oleh Kristus Yesus ketika dia memberikan teladan bagi kita. Yesus menunjukkan bagaimana dia mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh, dan itu harus kita teladani. Firman mengasihi Allah itu sendiri di dalam Tritunggal, mengasihi dengan benar, walaupun dia memakai tubuh manusia, melayani kita, melayani umat manusia pada saat itu. Begitu juga contoh yang lain seperti Paulus, ketika dia hidup sebagai seseorang yang begitu jahat, begitu mengingini membunuh umat yang percaya kepada Yesus. Namun pada akhirnya ketika dia diubah, dia memahami siapa dirinya, akhirnya dia bisa memiliki satu kemampuan untuk mencintai Tuhan dengan cara Tuhan. Karena cara mencintai itu setiap orang berbeda. Kita tidak bisa membandingkan cara mencintai antara satu orang dengan yang lain, karena itu satu ungkapan, satu cara yang akan dimengerti oleh seseorang. Contohnya antara suami dan istri dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang, cara dia mencintai saya sebagai seorang suami tidak sama seperti cara Anda mencintai suami Anda. Nah, itu adalah hal-hal yang memang harus kita pahami, karena cinta itu berhubungan dengan apa yang dia pikirkan dan bagaimana dia mengungkapkan. Jadi, hari ini kita harus paham bahwa kita memiliki satu latar belakang yang berbeda dan harus kita pahami latar belakang kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, kita baca di Yohanes pasal 15, ya. Yohanes pasal 15, bagaimana Kristus menggambarkan bahwa dunia ini membenci Yesus dan murid-murid. Bahwa Yesus ingin menyatakan kepada kita, hai mereka yang dilahirkan kembali, mereka yang adalah murid Tuhan, mereka yang adalah milik Kristus, harus menyadari bahwa dunia ini membenci. Dunia ini tidak suka dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan. Nah, saya akan bacakan, saudaraku bisa melihat di layar ataupun bisa membuka di Alkitab. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah. Nah, kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku, membenci Yesus daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadapmu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ayat 22, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain,
mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku, membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, saudaraku, kita harus melihat bagaimana status kita. Status kita di dunia ini dan status kita di mata Allah. Ya. Ketika kita memahami siapa kita sebenarnya di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan menjalani hidup sebenarnya apa yang Tuhan mau. Mengasihi Tuhan itu adalah harus lahir dulu dari pengenalan dia, siapa dirinya di hadapan Allah. Siapa dia di tengah-tengah masyarakat, siapa dia di tengah-tengah dunia ini. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di Perjanjian Lama, Ulangan pasal 7 ayat 7, bagaimana pandangan Allah kepada orang Israel, firman Tuhan berbunyi demikian, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Bukan karena Israel itu jumlahnya besar, Israel itu orang yang kuat-kuat, Israel itu orang yang gagah perkasa, Israel itu jumlahnya jutaan, lebih banyak daripada bangsa lain. Bukan. Hati Tuhan terpikat bukan karena itu. Hati Tuhan terpikat dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bahwa Israel dipilih menjadi bangsa yang dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Bukan karena mereka memiliki jumlah yang besar, tapi karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan mencintai mereka. Kalau di dalam King James Version, the Lord did not set his love upon you, nor choose you because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. Jadi bukan karena mereka besar, hebat, tapi karena cinta. Ya, karena cinta. Jadi saudaraku, Ulangan pasal 7 ayat 7 di dalam King James Version menguatkan apa isi hati Tuhan kepada Israel. Aku memilih kamu bukan karena apa yang ada pada kamu, bukan karena kamu hebat. Bahkan sebenarnya kamu adalah orang yang paling kecil dari semua orang. Kamu orang yang bukan apa-apanya di dunia ini. Kamu bangsa yang kecil. Kita tahu Israel pada saat ini menempati daerah yang sangat kecil. Tapi secara jasmani ya, Israel secara jasmani. Tapi pada saat ini, pada saat Perjanjian Lama, Tuhan memilih Israel karena dia mencintai. Jadi ada kata cinta dari Tuhan, maka ada dipilih. Nah, saudara dengan saya harus memahami bahwa karena Tuhan cinta kepada kita, maka dia pilih. Itu harus kita pahami. Kalau kita tidak pahami bahwa begitu besar kasih Allah itu, maka kita tidak akan bisa mengasihi dia. Amin. Saudaraku, kita harus paham. Suami dan istri juga harus memahami hal ini. Suami harus menyadari bahwa istrinya benar-benar mencintai dia, dan istri juga harus menyadari bahwa suaminya mencintai dia. Kalau sudah ada keraguan, maka tidak akan ada saling mencintai di dalam. Kalau seorang suami sudah meragukan cinta istrinya, maka tidak akan ada saling mencintai di dalam. Maka Tuhan ingin menyatakan dengan tegas, Israel, kamu bukan karena hebat aku pilih kamu, namun karena aku mencintai kamu. Karena aku mencintai, agape, saudara, dalam terjemahan. Mencintai tanpa syarat, maka aku memilih kamu. Nah, saudaraku, kemudian dikatakan, because the Lord loved you. Karena Tuhan mencintai kamu, maka dia memegang janji, saudara, lihat. Ini adalah bagian kedua yang kita harus pelajari. Di dalam hidup kita berumah tangga, juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Tuhan melihat kita dalam kelemahan, di dalam pemberontakan, di dalam kesalahan. Namun karena dia kembali lagi mengingat, aku sangat mencintai kamu,
maka aku menjaga perjanjianku dengan kamu. Saudaraku, bayangkan, ini firman Tuhan kepada Israel ketika mereka di tanah Mesir dan mereka melakukan kejahatan, tidak mengasihi Tuhan. Mereka menyembah Allah yang lain. Mereka karena meninggalkan Tuhan, mereka mengalami satu tekanan yang berat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah tinggalkan perjanjianku kepada nenek moyangmu, karena aku mencintaimu. Bagi Tuhan tidak sulit untuk pilih bangsa yang lain, meninggalkan Israel, dan memilih bangsa yang lebih baik daripada Israel. Bisa. Tapi Tuhan menyatakan bahwa aku menjaga perjanjianku karena aku mencintai kamu. Begitulah firman Allah kepada Israel. Ya, yang sudah Dia tunjukkan kepada bapamu, ya, kepada nenek moyangmu, seperti itulah Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Tuhan sudah berjanji kepada Ishak, Tuhan berjanji kepada Yakub, bagaimana Dia akan menjaga Israel, bagaimana Dia memimpin Israel, walaupun Israel meninggalkan. Saudaraku, inilah besarnya cinta yang akhirnya membuahkan kita, umat Israel, dipilih. Nah, ini yang harus ada kita pahami, siapa kita di hadapan Allah, siapa kita di hadapan Dia, yang begitu mencintainya Tuhan kepada kita. Kalau kita pahami ini dengan baik, maka kita pun akan membalas cinta Allah itu dengan mencintai Dia. Begitu juga dengan antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Nah, saudaraku, akibat dari cinta itu, saudara, akibat dari cinta Allah itu, akibat daripada Dia mengasihi kita, maka Dia pilih. Amin. Ya, Dia cinta kita, maka Dia pilih. Makanya, saudaraku, proses pemilihan Allah itu dilakukan dengan cara lahir kembali. Tidak dengan cara dipilih seperti anak pungut, saudara. Tidak dipilih dari satu tempat di mana seseorang ditampung dulu, kemudian diambil menjadi anak. Tuhan tidak menyatakan kita adalah anak asuh, anak pungut, atau anak yang diambil begitu saja. Tapi dikatakan bahwa kita ini dilahirkan kembali, lahir lagi, lahir dari awal, lahir seperti Kristus lahir seperti manusia lahir sebagai manusia, tetapi kita dikatakan seperti demikian kita lahir dan lahir dari awal. Jadi ada satu perubahan, bukan hanya perubahan status, tapi juga perubahan kewargaan, perubahan kewarganegaraan. Dia lahir dari mana? Disitulah dia, contohnya kalau saat ini kita orang Papua, kita lahir dari orang Papua, mama Papua, bapak Papua, contoh, maka kita menjadi suku dari Papua. Begitu juga mungkin dari Batak, Jawa, dan sebagainya. Mereka yang lahir, tidak ada orang bilang dia itu orang Amerika Serikat, tapi dia lahir dari mama Jawa, bapak Ambon. Baru dibilang dia orang Amerika. Saudaraku, dia pasti, kecuali dia ada perubahan kewarganegaraan. Itu secara politik, saudara. Tetapi, saudaraku, makanya kelahiran kembali selalu, pemilihan dari Allah kepada manusia itu selalu dimulai dengan lahir kembali. Nah, akibat dari dipilih, akibat dari cinta Allah kepada manusia, cinta Allah kepada kita yang telah ditebus, maka kita dipilih dan akhirnya kita mendapatkan satu akibat, yaitu dibenci. Dibenci oleh manusia, dibenci oleh dunia, dibenci oleh apa yang ada di dunia ini, saudara. Nah, saudaraku, kalau kita baca tadi firman Allah, dunia itu filia. Dunia tidak bisa disamakan dengan Allah. Kalau Allah agape kepada manusia, Allah mencintai manusia, tapi dunia tidak. Dunia itu filia kepada manusia. Kalau kita baca tadi di Yohanes pasal 15. Kita tidak bisa paksa dunia mencintai kita tanpa syarat. Dunia selalu mencintai dengan syarat. Kalau kita baik, maka dunia baik. Kalau kita menolong, maka dunia menolong. Dunia tidak bisa agape kepada manusia. Apa yang ada di dalam dunia dengan isinya tidak bisa agape kepada manusia. Dunia hanya sebatas filia. Mencintai dengan syarat. Mencintai sebagai seorang sahabat.
ada syarat di dalam. Ya. Sehingga ketika kita tidak mencintai dunia, maka dunia tidak mencintai kita. Dunia membenci kita. Oleh karena itu, firman Tuhan menggunakan kata miseo, dibenci, tidak disukai, saudara. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai milik. Kalau kita ini umat Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus yang dilahirkan kembali, kita lagi dunia tidak lagi mengasihi kita. Kalau kita dari dunia, kalau kita lahir dari dunia, maka dunia mengasihi kita. Mengasihi ini menggunakan kata filia. Tetapi karena kita bukan lagi dari dunia, karena kita lahir dari Allah dalam proses kelahiran kembali, karena Allah sudah pilih kita, maka dari situlah dunia membenci kamu. Nah, kita harus paham kondisi ini. Kita harus tahu bagaimana kita berdiri dengan kaki, dengan keteguhan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa memilih dua lokasi yang berbeda. Kita tidak bisa berdiri di atas dua keadaan yang berbeda. Satu kaki mengasihi dunia, satu kaki mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Kita dituntut harus berdiri sebagai seseorang yang menetapkan saya ada di pihak Allah oleh karena cintanya, atau saya ada di dunia oleh karena filianya dunia, atau oleh karena aku mengasihi Tuhan. Itu adalah satu sikap yang harus kita tentukan dari mulai kita hidup, ketika kita menjalani hidup, saudara. Tetapi kita harus sadar kembali bahwa karena begitu besar kasih Allah, begitu besar agape Allah, aku mengasihi engkau bukan seperti dunia mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dengan agape, aku punya janji. Dunia mengasihi engkau juga dengan janji-janjinya, tapi dia hanya sebatas filia. Kalau engkau filia kepada dunia, maka dunia filia kepada engkau. Tapi kalau engkau meninggalkan dunia, maka dunia pun akan membenci. Nah, Tuhan memberikan satu hal yang berbeda yang dunia tidak bisa berikan, yaitu agape melalui kelahiran kembali. Itulah akibat ketika kita masuk di dalam satu janji oleh kelahiran kembali kita sebagai milik Allah. Nah, oleh karena itu Filipi pasal 3 mengatakan ayat 20, karena kewargaan kita, ini firman Tuhan melalui Paulus kepada Filipi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai penjuru selamat, yang akan mengubah tubuh yang fana ini, sehingga serupa dengan tubuhnya, yaitu tubuh kebangkitan Kristus yang mulia, yang menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Nah, saudaraku, ini saya ingin membawa pikiran kita bersama, Tuhan ingin menolong kita, saya dan saudara, untuk melihat siapa kita. Supaya akhirnya kita bisa sadar bahwa begitu besar kasih Allah itu, sehingga saya harus balas kasih itu dengan mengasihi dia juga. Mencintai dia juga dengan kekuatan Tuhan. Nah, saudaraku, tadi kita sudah lihat di bagian tadi, dalam firman Filipi menegaskan kembali. Paulus ini ingin menegaskan, karena Paulus ini seseorang yang pada masa itu adalah orang yang punya posisi sosial yang sangat baik, posisi politik sangat baik. Dia adalah orang Yahudi, tetapi dia memiliki kewarganegaraan Yunani, saudara. Kewarganegaraan di mana dia juga kalau dalam posisi politik dia dihormati karena dia adalah murid dari seorang guru yang luar biasa pada saat itu. Saudaraku, Paulus menyatakan kepada Filipi yang adalah firman Allah bahwa karena kewargaan kita, karena kita ini yang adalah umat Kristus yang percaya kepada Yesus adalah kewargaan di dalam sorga atau di dalam politeuma. Kita ini adalah warga negara sorga yang tinggal di dunia ini.
Kita ini adalah warga sorga yang tinggal di dunia ini. Kenapa dia pakai politeuma? Supaya Israel paham. Supaya orang Yahudi paham. Karena pada saat itu, ini adalah teori yang diungkapkan, kata-kata yang dipakai oleh Plato sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia politik dan sebagainya. Paulus ingin menjelaskan dengan mudah kepada jemaat pada saat itu bahwa kamu orang Israel, kamu warga Israel, tapi kamu tinggal di dalam sebuah sistem negara Yunani. Artinya Tuhan ingin menekankan kepada Filipi, juga kepada kita pada saat ini. Kita ini adalah warga sorga, sudah menjadi warga sorga oleh karena cintanya, oleh karena cinta sehingga dia pilih kita, dikeluarkan dari warga negara dunia ini menjadi warga negara sorga, dan kita ditempatkan di mana kita harus menyatakan kuasa Tuhan. Sama seperti Israel atau Yahudi sebagai warga negara Yahudi Israel, tapi dia ada di sebuah sistem negara Yunani. Itulah politeuma, warga negaraan yang aktif. Kita menjadi warga surga yang aktif. Artinya kita ada, ditempatkan dari surga, tinggal di dunia ini untuk hidup dengan sistem surga, walaupun kita ada di dalam tempat di mana Tuhan taruh. Kita ada di Papua, kita ada di negara lain, dimanapun Tuhan taruh, di kabupaten mana, di kota mana, di kecamatan mana, kita bukan lagi dari dunia ini, tapi kita dari surga, dan kita harus menunjukkan bagaimana sikap kita sebagai warga negara kerajaan surga. Nah, ini yang Paulus tekankan kepada Filipi. Filipi itu kota yang begitu luar biasa, sistemnya juga sudah sangat baik, tetapi kita tidak boleh sama dengan cara hidup Filipi. Kita harus membuat Filipi paham bahwa kita ini dari surga. Cara hidupnya adalah cara hidup kerajaan surga. Nah, itulah yang menjadi satu penekanan Paulus kepada jemaat Filipi, penekanan Paulus kepada kita. Bahwa urutannya oleh karena kasih Allah kepada manusia, kepada kita, kepada mereka yang dikasihinya, maka dia pilih, dia lahirkan kembali menjadi warga kerajaan sorga, dan dia tempatkan di mana Tuhan taruh untuk memberkati, untuk hidup, untuk menyatakan apa yang menjadi cara hidup sorga, nilai-nilai sorga yang berasal dari firman di tengah-tengah dunia yang Tuhan, di tengah-tengah lokasi, di tengah-tengah tempat di mana dia diizinkan. Makanya sampai hari ini saya mulai meyakini bahwa saya ada di tanah Papua untuk menyatakan siapa Tuhan, bagaimana cara hidup surga kepada masyarakat yang ada di sekeliling saya. Seturut dengan firman yang terus dipelajari, yang dibaca. Saudara, dengan saya tidak bisa lagi, seharusnya lah, tidak lagi hidup menjadi orang-orang yang tidak menggambarkan surga lagi. Bahkan lebih lagi menggambarkan cara di tempat di mana tinggal. Kalau di satu kecamatan, di satu distrik, atau di satu lokasi itu mereka hidup dengan pesta pora, hidup dengan kemabukan, lalu kita sama dengan mereka, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah warga Allah. Kita tidak bisa, karena seharusnya lah kita menunjukkan siapa kita kepada mereka. Bahwa kita warga kerajaan Allah dan nilai-nilai kerajaan Allah demikian. Dan saya mau kalian hidup juga sama seperti saya. Hidup di dalam nilai-nilai surga. Nah, ini saudaraku yang harus kita paham, sehingga pada akhirnya kita bisa mencintai dia dengan benar. Nah, oleh karena itu bagaimana sikap hidup kita, saudara? Bagaimana kita menjalani hidup dengan pemahaman yang diperbaharui, bahwa oleh karena kasih Allah kita dipilih dan kita menjadi warga kerajaan Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ya.
Jadi sudah jelas ya, jangan mengasihi dunia. Jadi karena kita sudah dikasihi oleh Allah, kita dipilih oleh Dia, kita ditempatkan di mana kita akan menyatakan kuasa Allah, maka firman Allah mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam dunia ini. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada lagi di dalam orang itu. Itu sudah pasti. Kalau di dalamnya kasih kepada dunia, maka dia tidak bisa memakai kasihnya lagi kepada Allah. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yang di dalam dunia apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu semua bukan berasal dari sorga, bukan berasal dari Allah, bukan nilai-nilai sorga, bukan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam dunia, yang ada di dalam di mana kita ditempatkan pada saat itu. Itu nilai-nilai yang ada yang kita temui sehari-hari. Ya. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Akibat dari dunia dengan apa yang ada di dalamnya, mereka akan lenyap. Mereka akan hilang. Mereka akan sirna, saudara. Tetapi mereka yang hidup sebagai warga kerajaan Allah, mereka akan hidup selama-lamanya. Karena perbedaan antara sorga dengan dunia jelas. Sorga itu kekal, dunia itu tidak kekal. Dunia akan hilang dan lenyap pada akhirnya. Ketika Tuhan datang, maka selesai dunia. Dan mereka yang ada di dalam dunia selesai. Mereka akan lenyap dan binasa. Tapi mereka yang memiliki warga kerajaan Allah, yang mendapatkan kasih Allah dan dipilih oleh Allah, mereka akan hidup selama-lamanya. Ya. Firman Allah menekankan, jangan kamu agape terhadap dunia. Karena dunia tidak akan pernah agape terhadap kita. Dunia hanya filia. Ya, dunia akan filia. Kalau kita mengasihi pekerjaan kita lebih daripada segala-galanya, maka selama kita mengasihi pekerjaan itu, maka pekerjaan itu akan mengasihi. Karena dia hanya sebatas pilih. Tapi suatu saat ketika kita melakukan satu hal yang salah, maka dia akan berbalik, tidak mengasihi. Kita tidak akan mendapatkan hal yang baik, yang kekal di dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang kekal, saudara. Semua dituntut untuk melakukan sesuatu yang harus berbalas. Di dalam dunia hidupnya berbalas. Kalau kita baik, maka orang baik, dan sebagainya. Sistemnya adalah berbalas. Itu yang dibangun oleh si jahat, iblis, di dalam sistem yang dia bangun di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan ingin menyatakan satu hal yang besar. Bahwa bahwa Allah itu agape kepada kita. Dan dunia tidak bisa kasih. Jika agape dipakai kepada dunia, atau filia dipakai kepada dunia, maka agape Allah tidak ada di dalam orang itu. Nah, disinilah sikap hidup kita kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa begitu besar dia mengasihi kita, sampai dia bilang bahwa bukan karena kamu hebat saya pilih kamu. Bukan karena kamu dari keluarga kaya atau keluarga apapun. Bukan karena kamu pintar atau kamu memiliki sesuatu. Bukan karena ada hal yang secuil yang kamu bisa banggakan, maka aku memilih kamu. Aku mencintai kamu. Tidak, karena aku mencintai saja. Dan aku pilih kamu. Maka kamu akan hidup dengan perjanjian. Luar biasa, saudara. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Maka Tuhan ingin kita menunjukkan sikap kita kepada dia dengan janganlah mengasihi dia. Janganlah bagi kasihmu kepada dunia. Kasihmu harus penuh kepada aku, kata Tuhan. Agar kamu mendapatkan seluruh janji Allah. Kamu mengalami itu. Agar kamu tidak membenci Allah. Karena kasih itu kau serahkan sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, jadi bagaimana kita menghidupinya, saudara? Di dalam kosmos tadi, di dalam dunia itu ada keinginan daging,
keinginan daging itu ya ada tidak ada rasa syukur. Pokoknya bagaimana supaya badan ini enak ya, makan dengan luar biasa tanpa diatur, kemudian menghidupi hobi-hobi yang tidak benar dan sebagainya. Bagaimana daging puas, hati puas, raga puas ya. Itu keinginan daging, keinginan mata, apa yang terlihat oleh mata harus dimiliki, harus dipunyai, harus dibuahkan dan sebagainya. Dan keangkuhan hidup. Nah, saudaraku, keinginan yang tadi kita baca dalam firman Tuhan itu menggunakan kata hawa nafsu atau hasrat. Jadi, satu keinginan yang kuat untuk daging, untuk hal yang dilihat oleh mata, dan kesombongan. Itu satu hasrat atau satu hawa nafsu. Ya, satu hawa nafsu. Ini yang tidak boleh kita hidupi. Itu yang ada di dalam kosmos yang tidak boleh kita hidup di dalamnya atau kita mengasihi. Nah, bagaimana kita hidup? Bagaimana kita menghidupinya, saudara? Sebagai warga kerajaan Allah, politeuma. Dan bagaimana kita menghidupi atau menjauhi keinginan. Keinginan itu dalam terjemahan bahasa Yunaninya epitumia. Bagaimana sebagai kerajaan warga Allah tidak menghidupi keinginan-keinginan mata, daging, dan hidup. Karena epitumia atau keinginan keinginan itu berasal dari kata epitumia, yaitu sebuah aktivitas hidup. Mereka hidup didorong untuk memenuhi hasrat abadi, hasrat pribadi maksud saya, hasrat keinginannya. Contohnya, dia ingin menjadi seorang anggota DPRD, tapi sebenarnya kalau dia sebagai warga yang baik, saya kasih contoh seperti itu ya, politeuma itu, kalau dia warga yang baik, maka dia menjadi anggota DPRD, tujuannya untuk membawa masyarakatnya lepas dari kemiskinan, supaya masyarakatnya punya jalan yang bagus. Jadi bukan keinginannya, tapi keinginan orang-orang yang menjadi keterwakilan dia. Itu yang seharusnya. Tetapi kalau dia hidup, dia sebagai seseorang yang dipilih politeuma itu, lalu dia membuai hidupnya menjadi keinginan-keinginan daging atau epitumia, itu adalah seperti ini. Dia mengambil jalan dalam jalur politik, contohnya menjadi anggota DPRD, tapi tujuannya supaya dia dikenal masyarakat, tujuannya supaya dia mendapatkan proyek-proyek, tujuannya supaya dia bisa mendapatkan uang yang banyak, dan orang yang diwakili oleh dia itu tidak mendapatkan apa-apa. Itulah contoh bagaimana Tuhan tidak ingin kita menghidupi jalan seperti demikian. Ya. Jadi Tuhan mau kita menghidupi kita menghidupi cara hidup kita, yaitu bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, tapi kita juga hidup tidak mewakili atau tidak melakukan hasrat daging kita. Tapi kita boleh mengasihi, kita boleh mengerjakan apa yang menjadi sikap hidup kita jadi kerajaan, menjadi keterwakilan kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita mengasihi Allah dengan cara tidak melakukan epitumia, memenuhi hasrat pribadi. Oh, jangan, hati-hati saudara. Kadang-kadang bisa jadi kita melakukan pelayanan, tapi pada dasarnya hasrat kita yang kita mau buahi. Melayani supaya apa? Dilihat orang. Melayani supaya apa? Supaya dapat jalur proyek. Melayani supaya apa? Supaya supaya saya bisa bisa
mendapatkan uang-uang donasi dan sebagainya. Oh, saudaraku, begitu banyak. Banyak saudara, orang tidak mewakili kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan mau kita mewakili kerajaan Allah dengan sikap hidup yang benar, bukan keinginan pribadi. Sebagai kewargaan sorga tidak bisa hidup dengan sistem epitumia. Itu yang Plato tulis tentang bagaimana seorang politisi yang hidup dengan epitumia. Seorang warga Allah harus hidup bukan dengan sistem keinginan, hawa nafsu, atau hasrat. Tapi dia harus hidup dengan kasih, agape. Agape adalah cara. Bagaimana kita mengasihi. Sebagai kewargaan Allah memiliki agape, tidak ada agape di dalam sistem epitumia. Tidak ada agape di dalam mewujudkan hawa nafsu dan hasrat. Makanya mari kita selidiki. Kenapa saya hidup? Saya dikasih Allah. Apa yang saya lakukan saat ini? Saya mengasihi orang lain seperti apa? Saya menghidupinya seperti apa? Saya melayani dengan tujuan apa? Semua kita harus terus di dalam pertolongan Roh Kudus untuk menghidupi bagaimana menjalani sistem kerajaan Allah. Kita contoh hidup Paulus, saudaraku, di Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi penekanannya adalah saya bukan lagi saya. Jadi ketika saya dikasihi oleh Allah, saya hidup oleh Allah, saya dikasihi Allah, saya dipilih oleh Allah, saya dilahirkan oleh Allah, maka saya bukan lagi hidup dengan hidup sebagai saya lagi, tapi saya hidup sebagai Kristus yang hidup dalam saya. Paulus bukan lagi hidup Paulus bukan lagi, Paulus ini orang yang terdidik. Dia ini warga warga kehormatan pada saat itu Yunani, warga yang dihormati, saudara. Tapi dia lepaskan itu semua. Karena dia bukan lagi dari dunia ini, dia berasal dari kerajaan Allah, saudara. Dia warga kerajaan Allah. Dan dia bilang, saya bukan hidup lagi sebagai Paulus yang dulu, yang adalah Saulus. Tapi saya hidup melainkan karena Kristus yang hidup di dalam aku. Kita pun demikian. Aku hidup bukan lagi Edu yang dulu, yang belum lahir baru. Saya lahir baru tahun 99. Saya tidak pernah bangga lagi sebagai seorang Batak. Saya bukan bangga lagi sebagai seseorang yang dari masa lalu. Tapi saya menghidupi, saya menaruh di pikiran saya adalah orang yang baru, yang lahir dari Allah. Sehingga saya harus menghidupi apa yang menjadi cara-cara Allah setiap hari, diperbaiki, dibaharui. Karena bukan lagi saya, tapi Kristus. Di Kristus yang ada di dalam saya. Nah, ini adalah nilai yang harus ada pada umat Tuhan, pada kita semua untuk menjalani. Dan hari lepas hari kita akan menjalaninya di dalam pertolongan Roh Kudus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging, ini walaupun kita masih dalam daging, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Jadi kasih kepada Allah harus dilandasi dengan bagaimana kita menyadari siapa kita, lalu kita menyatakan bahwa bukan lagi saya yang hidup di dalam saya, tapi Kristus yang ada di dalam saya, dan saya hidup oleh iman. Saya hidup lagi bukan karena saya lihat sesuatu. Saya hidup bukan karena saya anaknya A, B, C, D, dan sebagainya. Saya hidup bukan karena saya kenal A, B, C, D, dan sebagainya. Saya hidup oleh iman. Dari iman itulah kita bisa berkenan di hadapan Allah, dan itulah wujud kasih kita kepada Allah. Tuhan mencari iman bagi anak-anak. Tuhan mencari iman di dalam hati kita. Nah, ini yang mari kita, saudaraku, bersama-sama kita menjalani, kita menghidupi, kita mengasihi Allah karena Dia begitu mengasihi kita. Mari jemaat, anak-anak muda,
kasih Allah dengan hidup kita. Kalau kita sadari bahwa siapa kita sadari bagaimana cara Allah memilih kita sadari bahwa kita sudah dilahirkan kembali, maka kita menjadi orang-orang yang militan dari kerajaan Allah, bukan militan dari dunia ini. Kita bukan orang-orang yang kita bukan orang-orang yang apa namanya, yang membela dunia ini, tapi kita membela kerajaan Allah. Kita bukan orang-orang yang berperang untuk kepentingan dunia ini, tapi kita berperang bagi kepentingan Allah. Bahkan mungkin kalau lebih ekstrimnya, bahwa yang kita kerjakan adalah bahwa saya bukan mewakili suku saya bukan mewakili bangsa ini, tapi saya mewakili kerajaan Allah. Kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, ini yang kita harus sama-sama kita perbaharui dalam hidup kita. Ya, perbaharui dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dunia sedang menunggu bagaimana nilai-nilai surga itu muncul. Hari-hari ini, saudara, saya begitu mengalami tantangan di dalam satuan tugas. Karena saudaraku, yang saya pelajari di dalam saya menghadapi berbagai persoalan-persoalan bencana, siaga darurat. Kalau di Jayapura 2 kali siaga darurat, tanggap darurat, yaitu pada banjir dan pandemi, saudara. Saya harus mengalami, dan saya melihat bahwa sebagai anak Allah itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, bagaimana saya harus menghadapi, saudaraku, ketika waktu satu hari ada 3 orang masyarakat kami yang mau dibakar gara-gara rapid reaktif, mau dibakar di kota Jayapura. Sampai jam 1 malam harus kita mengevakuasi mereka. Tapi saya bersyukur Tuhan buka jalan. Setiap setiap saya bekerja, Tuhan selalu buka jalan, dan akhirnya Tuhan tolong 3 orang ini sudah bisa aman di Rumah Sakit Dian Harapan. Dan akhirnya saya bersyukur ada anak-anak Tuhan juga di Dian Harapan, ada Dokter Ance juga di sana. Kita diskusi, kita saling membantu, menolong, dan akhirnya 3 orang itu bisa mengikuti protokol dengan baik, dan mereka sembuh, mereka bisa kembali ke rumah dan sudah kembali ke rumah. Saudaraku, saya harus menghadapi bagaimana satu orang ketika satu orang meninggal, lalu ketika dikubur hasil labnya keluar, lalu mereka tuntut ganti rugi uang, dan bagaimana cara untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Begitu banyak tantangan yang dihadapi, saudara. Ada kemarin satu kasus bagaimana saya harus menyelesaikan, ketika ada satu bapak yang bilang sama saya begini, dia anaknya rapid reaktif, lalu mamanya bilang saya mau bunuh diri kalau satu anak isolasi. Jadi mereka mau bawa anaknya pulang. Lalu saya telepon bapaknya, karena saya tahu yang keputusan keluarga selalu di tangan suami. Saya telepon, lalu bapak itu bilang sama saya, Bapak, kita harus hidup oleh iman, katanya. Jadi nanti di rumah baru anak itu sembuh. Ya, padahal saya lihat anaknya sesak. Nah, saudaraku, bagaimana kita menghidupi nilai-nilai surga di tengah-tengah mereka? Bagaimana kita memberikan suara Tuhan bagi mereka agar mereka boleh mengalami Tuhan di tengah-tengah kondisi? Kalau yang lain ya bisa marah, bisa melakukan satu tindakan-tindakan yang luar biasa pada mereka. Tapi saya melihat bahwa di dalam kondisi saat ini, kita hidup dengan cara sorga, dengan nilai-nilai sorga itu dibutuhkan. Saya melihat, saudaraku, bahkan begitu banyak orang sedang bagaimana mencari keuntungan dengan kondisi-kondisi yang ada. Tidak ada jalan keluar selain kita, umat Tuhan ini, berdiri, menyatakan siapa Allah, nilai-nilai Allah. Maka kita boleh tidak membuahkan hasrat. Saya bertemu, saudaraku, di Satgas itu banyak orang. Ya, banyak orang, saudara. Ada yang datang dengan tujuan dapat
uang lela tiap hari. Uang lelanya 150.000 ya, saudara. 150.000. Jadi ada datang itu, pokoknya dia datang, dia makan, makan siang, makan malam, terus dia pulang. Nanti kalau uang lela tidak kasih, mabuk, baru pukul meja, kasih hancur kaca dan sebagainya. Saudaraku, ini orang-orang yang beragama Kristen, saudara. Tapi bagaimana dia sebagai mereka yang seharusnya menunjukkan warga Allah, tapi dia hidup sebagai epitome, hidup dengan hasrat. Padahal seharusnya ketika dia ada di dalam kondisi ini, dia adalah representasi warga Allah untuk tidak hidup dalam sistem epitome. Dia hidup dengan sistem kasih, agape. Sehingga apa yang dikerjakan bukan karena uang. Apa yang dia kerjakan karena dia ingin ada satu pemulihan. Ada satu perubahan, ada satu kehidupan. Nah, ini yang saudaraku, mari kita sama-sama mengasihi dia dengan hidup Kristus di dalam hidup kita dan iman ada di dalam hidup kita. Agar pada akhirnya kita menjadi representasi kerajaan Allah, kita sebagai orang-orang yang telah memiliki kewargaan aktif kerajaan Allah, kita mengasihi dia dengan benar. Sangat sayang kalau anak muda yang sudah sudah memiliki kewargaan aktif kerajaan Allah, tapi pada akhirnya dia membuahkan hidupnya untuk hasratnya, pergi dengan perempuan sembarang, melakukan atau membuahi hasrat hidupnya sebagai anak muda. Dia tidak mewakili apa yang menjadi cara hidup manusia, cara hidup kerajaan Allah dalam. Ya. Nah, ini harus kita bersama-sama, saudara, di tengah-tengah pandemi yang ada. Mari kita sama-sama. Orang membutuhkan kasih yang agape tanpa syarat, saudara. Karena Tuhan terlebih agape sama kita. Sehingga pada akhirnya kita hidup, kita lepas dari pandemi dengan kemenangan, dan kita boleh berhasil di dalam menunjukkan siapa kita sebagai warga Allah. Saatnya, saudara, menunjukkan siapa kita sebagai warga Allah. Kita punya banyak waktu. Jangan sampai iblis membuat kita menjadi orang-orang yang tidak produktif. Kita bisa produktif dari rumah. Kita bisa produktif dimanapun kita berada. Kita nggak bisa pakai waktu kita untuk tidak produktif, saudara. Kita bisa produktif kepada anak-anak kita. Produktif dalam mengajar mereka. Produktif di media sosial. Produktif di dalam pelayanan. Produktif ketika saudara contohnya ada di dalam satuan tugas. Produktif ketika saudara ada di rumah sakit. Setiap kita mengambil bagian, maka kita bisa menunjukkan siapa kita sebagai warga Allah. Karena dunia sangat butuh, saudara. Dunia sangat butuh. Dunia sangat butuh. Saya ketemu dengan satu ibu yang suaminya diisolasi, saudara. Dia setiap hari karena sudah distigma oleh masyarakat. Dia makan sayur kulit singkong. Saya baru tahu ada namanya sayur kulit singkong. Mungkin ada yang pernah makan sayur kulit singkong. Jadi singkong itu direbus, lalu kulitnya itu dijadikan sayur. Saudara. Itu ada di tengah-tengah kota ini. Lalu Tuhan menolong bagaimana saya bisa telepon. Lalu saudaraku, karena saya merasa satu hal. Bagaimana saya bisa perintah saudara dinas-dinas lain. Saya hanya seorang sekretaris saja. Di Satgas saya juga hanya seorang analisis. Tugas saya analisis data. Tapi ketika saya melihat itu, lalu saya telepon, lalu dari dinas sosial langsung bilang begini, siap, di mana rumahnya Pak? Kami kirim. Kenapa? Saya hanya melihat satu hal. Karena agape itu, saudara, tidak ada kepentingan diri. Tidak ada satu, karena saya percaya bahwa ketika kita punya kasih itu akan tertransfer. Orang akan merasakan bahwa orang ini tidak mengambil keuntungan. Sehingga dengan mudah, mereka lalu antar itu beras, lalu ibu itu telepon lagi bilang, Bapak itu terima kasih, Bapak itu terima kasih. Bapak. Saya cuma bukan soal terima kasihnya. Tapi yang membuat saya bersuka cita adalah dia tidak lagi makan sayur kulit singkong. Yang saya sampai hari ini tidak tahu bagaimana makan sayur kulit singkong. Kulit singkong itu yang biasa kan dibuang tempat sampah, toh ini dipotong kecil lalu dia dengan anaknya makan. Karena stigma, takut keluar rumah. Ya, ini yang saudaraku terjadi. Dan kita bisa produktif agar kasih Allah boleh ada di tengah-tengah mereka, dan mereka boleh melihat Kristus
dalam kita. Pandemi berapa lama? Saya percaya Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tapi saya percaya janji Allah kepada mereka yang dipilih oleh Allah. Janji itu tetap ada dan mari kita imani bersama-sama. Demikian boleh kita renungkan sama-sama firman Allah, saudaraku. Mari kita tidak menghidupi sistem epitomia, kita tidak mengasihi dunia, tapi kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Dia, saudara, karena Dia begitu mengasihi kita. Karena kita bukan warga kerajaan dunia ini, kita warga kerajaan Allah. Kita telah dibaharui menjadi kewargaan aktif kerajaan Allah. Kita ada di tengah-tengah. Di mana kita ditempatkan? Di Abepura, di Jayapura, di Sentani, dimanapun kita berada. Kita bisa menunjukkan kasih Allah agar mereka boleh memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita bersama-sama untuk kehidupan mereka yang mengalami tekanan, mereka boleh dipulihkan. Kita berdoa firman Tuhan yang kita tabur baik lewat media sosial, lewat media elektronik, lewat kata-kata secara langsung, lewat apapun yang kita lakukan, Tuhan berkati, Roh Kudus berkati, agar mereka boleh melihat Kristus di dalam kita, mereka boleh mengalami Tuhan di dalam. Kami bersyukur Tuhan. Kami bukan dari dunia ini. Kami bukan lagi dari dunia ini, tapi kami milik Tuhan. Kami warga kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, agape kepada Engkau. Karena Engkau telah terlebih dahulu agape kepada kami. Kami sadari bahwa agape kepada Engkau, Tuhan, bukan karena kekuatan kami, namun karena Roh Allah yang tinggal dalam kami. Untuk itu kami berdoa, Roh Kudus tolonglah kami, agar dalam hari-hari kami Engkau menumbuhkan kami mengasihi Engkau dengan sungguh. Agar orang-orang yang hanya mendapat filia dari dunia ini, mereka mendapatkan agape dari kami, Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat, Tuhan. Mereka selama ini, orang-orang di dunia ini, Tuhan, tidak pernah mengalami kasih yang tanpa syarat. Yang mereka alami selalu kasih bersyarat. Tuhan, mereka butuh kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang sangat indah itu, Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah menaruh syarat untuk Engkau mengasihi kami. Engkau tetap mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Karena Engkau sudah pilih kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu banyak orang. Kami rindu di sekeliling kami. Mereka boleh mengalami agape itu Tuhan. Sama seperti kami mengalami agape itu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dunia tidak bisa berikan itu bagi manusia. Dunia hanya bisa memberikan filia. Hanya memberikan kasih dengan syarat. Tapi Tuhan, biarlah banyak orang boleh mengalami agape melalui kami Tuhan. Mereka mengalami kasih yang tak bersyarat itu sehingga mereka memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus di tengah-tengah kondisi yang kami alami. Kami hanya percaya satu hal, Tuhan. Kemenangan ini hanya kemenangan dari Tuhan. Hanya kemenangan di dalam hikmat Tuhan. Sehingga kami semua umat-Mu, orang-orang yang Kau taruh Tuhan di berbagai belahan dunia, yang mengalami hal yang sama dengan mereka yang ada dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan. Kami menyatakan kasih, agape Tuhan, kesembuhan dari Tuhan bagi mereka yang sakit. Mereka boleh mengalami pemulihan. Mereka mendapatkan kasih Allah lewat apa yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan dan mengikut jalan Tuhan yang hidup. Sehingga pada akhirnya Tuhan kami rindu. Ya Allah Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, banyak orang boleh dimerdekakan, dipulihkan, dibaharui di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya banyak pembaharuan dari Tuhan sedang terjadi di tengah-tengah kami, di dunia ini, melalui kondisi yang Tuhan izinkan. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami tidak melihat dari sisi negatif saja. Tapi kami mau belajar melihat bagaimana Tuhan memandang ini. Bagaimana Tuhan sedang mengerjakan hal yang besar dan kami mau terlibat di dalamnya. Bapa di sorga, menolong biarlah hikmat-Mu ada pada kami, agar kami terus beraktivitas, kami terus mengerjakan seturut dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, untuk membawa orang-orang banyak mengalami agape Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh di dalam pertolongan Roh Kudus mempraktekannya, menghidupinya, dan mengalami sukacita karena Tuhan sudah mengasihi kami. Karena Tuhan sudah memilih kami.
Karena Tuhan sudah melahirkan kami kembali menjadi milik kerajaan Allah. Begitulah sehingga kami belajar dan kami mau hidup mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Berkatilah seluruh keluarga kami yang mengalami kekurangan, Tuhan. Tolong supaya kami saling mencukupi satu dengan yang lain. Kami berdoa, Tuhan, yang mengalami kekurangan boleh tidak mengalami kekurangan karena kami bersama-sama saling mencukupi, saling membantu. Tuhan buka jalan, komunikasi semuanya baik, sehingga kami boleh yang lebih menolong yang berkekurangan mengalami pertolongan, dan semuanya hanya memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih.